Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap di dalam penyertaan, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, pagi hari ini mari kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita. Datang kepadanya dalam hadiratnya, kita mempersembahkan korban pujian kita kepadanya, menaikkan syukur kita dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, sehingga kita dapat mengalami hadirat Tuhan yang begitu luar biasa, yang makin mengubahkan kehidupan setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan pagi hari ini untuk kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Betapa luar biasanya kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh bangun di pagi hari ini, menikmati lagi hari yang baru yang Tuhan jadikan buat setiap kami, itu merupakan sebuah anugerah yang luar biasa. Biar kami Tuhan memulaikan hari kami pagi ini Tuhan dengan bersyukur, dengan memuji, dengan menyembah dan mengagungkan Engkau Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus terus menuntun dan menolong dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia,
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur kepadamu, ya Bapakku, ya Tuhanku. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih setiamu Tuhan tak pernah berkesudahan. Terima kasih, haleluya. Ku bersyukur, haleluya, haleluya. Oh, rapatakan alalamu, sikinalala matakan alalamu. Haleluya, haleluya. Yada mana, yada lama, lama, lama. Sela patakan alalamu. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Sakara lama, 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 ya lama so. Haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Mari katakan lebih sungguh lagi, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Lebih sungguh lagi ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sebab hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan dan kami percaya. Engkau Tuhan sumber kekuatan, sumber damai, sumber pengharapan dalam hidup kami. Biar pagi hari ini Tuhan, kami membaca dan merenungkan lagi firman-Mu yang akan memberitahukan kepada kami jalan-jalan-Mu, kebenaran-Mu, hikmat-Mu Tuhan bagi setiap kami.
sehingga kami makin dibawa, makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar, tapi juga makin dewasa penuh di dalam Engkau, makin disempurnakan dalam kasih anugerah Tuhan. Roh Kudus kiranya mengurapi dan menjamah kami semuanya, sehingga kami dapat menerima kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan, memulihkan, membaharui kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini melalui pembacaan firman Tuhan dalam Amsal 15 ayatnya yang ke-8. Kebenaran firman Tuhan memberitahukan kepada setiap kita bahwa ada hal yang merupakan esensi dan merupakan hal yang penting, prioritas di hadapan Tuhan. Seringkali kita terjebak dengan hal-hal yang lahiriah, sesuatu yang terlihat, yang nampak, sehingga orang kemudian seringkali menyimpulkan atau lebih tepatnya berasumsi bahwa hal-hal yang terlihat, yang nampak itu sudah merupakan perwujudan dari sesuatu yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, ketika Tuhan Yesus pada waktu itu berada di sebuah bait Allah, di sebuah rumah ibadah, dan kemudian tidak jauh darinya ada sebuah kotak persembahan, dan kemudian Yesus dan murid-muridnya melihat bagaimana orang menaruh dan meletakkan persembahan mereka. Orang-orang kaya tentunya memberikan dalam jumlah yang cukup besar. Lalu kemudian ada seorang janda miskin yang hanya memberikan 2 peser uangnya saja, sebuah nilai mata uang yang terkecil. Menurut pada pemandangan, anggapan, bahkan asumsi orang pada umumnya, termasuk murid-murid Tuhan Yesus, berpendapat bahwa persembahan janda itu adalah persembahan yang paling sedikit, dan mungkin sesuatu yang dipikirnya sesuatu yang enggak memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam persembahannya, karena sedikit, karena kecil menurut jumlah nilainya. Tetapi pada pemandangan Tuhan Yesus, Tuhan melihatnya secara hal yang berbeda. Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang lainnya memberi dari kelebihan mereka, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh hidupnya. Nah, dari hal ini kita bisa memperhatikan bahwa Tuhan jauh melihat lebih dalam lagi. Kita hanya melihat sepintas, sekilas, dan kemudian kita menarik sebuah kesimpulan yang sebenarnya itu bukanlah sebuah kesimpulan. Kalau berbicara kesimpulan, sesuatu yang utuh dan menyeluruh dari awal, tengah, sampai akhirnya, melihat segala sesuatunya secara utuh, dan itulah sebuah kesimpulan. Tapi pada umumnya setiap kita melihat segala sesuatunya hanya sepintas, hanya sekilas, dan itu merupakan sebuah asumsi. Dan ini yang sering kali terjadi. Nah, tapi pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan akan memberitahukan kepada setiap kita, apa sih yang terutama, yang terpenting? Apakah korban, persembahan, atau ada sesuatu hal yang lainnya yang lebih Tuhan perhatikan dalam hidup kita? Mari kita melihat bersama-sama ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan korban orang fasik. Dalam terjemahan lain dikatakan korban sembelihan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi doa orang jujur dikenanya. Sebuah perbandingan yang jauh berbeda. Yang satu korban berupa sesuatu yang ada, seperti halnya korban sembelihan yang dipersembahkan, itu merupakan sesuatu yang keji. Persembahan orang fasik itu keji di hadapan Tuhan. Tetapi doa orang jujur dikenanya. Nah, pada bagian pertama dari firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana Tuhan lebih konsen memperhatikan pada sesuatu hal yang lebih utama, yaitu bagaimana sikap hati kita. Sikap hati kita jauh lebih berbicara daripada kata-kata kita. Sebagai contoh, pada saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan melihat bukan hanya kata-kata kita yang kita ucapkan, tapi Tuhan memperhatikan bagaimana sikap hati kita. Apakah hati kita tulus, jujur di hadapan Tuhan atau tidak? Orang seringkali melihat atau sesuatu yang terlihat dan terdengar. Ketika mendengar bagaimana orang berdoa dengan bahasa yang tinggi, bahasa yang baik, orang mengatakan, wah, doa yang begini pasti didengar Tuhan. Belum tentu saudara dikasih Tuhan.
Karena yang Tuhan lihat, yang Tuhan dengar terutama bagaimana sikap hati orang tersebut. Sebagai contoh juga ketika orang memberikan korban, misalkan memberikan bantuan untuk pembangunan gereja, untuk pelayanan dan lain sebagainya. Apalagi kalau bantuannya gede, besar, orang mengatakan wah ini luar biasa, pasti sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Belum tentu juga. Sebab hal yang utama persoalannya bukan pada sesuatu yang terlihat, tapi terkadang dari sesuatu yang terlihat itulah yang sangat menentukan pada dasarnya. Itu sebabnya Tuhan pertama kali lihat dari dalam kehidupan kita adalah sikap hati kita. Terkadang Tuhan sangat membenci sikap sebuah kemunafikan dari dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berbuat seolah-olah kita melakukan sebuah tindakan ibadah. Ketika firman Tuhan mengatakan korban orang fasik, kata korban di sini adalah korban sembelihan. Kalau kita melihat pada konteks zaman PL perjanjian lama, ketika orang beribadah kepada Tuhan biasanya akan mempersembahkan korban sembelihan. Seperti juga pada waktu zamannya Salomo, demikian juga. Sampai pada waktu itu orang masih mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan. Artinya dari sisi kegiatan rohani tetap masih berjalan. Orang beribadah kepada Tuhan. Hanya sayangnya kalau semua dilakukan dengan kefasikan, sesuatu yang jahat, yang gak benar, tentu hal itu adalah merupakan kekejian. Ketika orangnya benar, maka dia akan mempersembahkan segala sesuatunya dengan benar di hadapan Tuhan. Mana yang Tuhan lebih lihat? Persembahan dulu atau sikap hati dulu? Sikap hati dulu. Sedangkan manusia melihat segala sesuatunya dari yang terlihat. Nah, oleh karenanya ini yang bagian pertama yang kita lihat. Yang kedua dari firman Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya, yang Tuhan lebih perhatikan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita memiliki sebuah kehidupan yang benar. Tuhan mengatakan doa orang yang jujur. Yang satu berbicara tentang korban sembelihan yang dibawa kepada Tuhan. Terkadang ada saja orang yang kemudian menggunakan dengan cara berpikir yang salah. Mereka berpikir bahwa misalkan mereka telah mencari uang dengan cara yang salah, dengan cara yang keliru, lalu kemudian mempersembahkan sebagian dari hasil uang tersebut untuk pembangunan gereja, untuk pelayanan dan lain sebagainya. Dia berpikir maka dengan cara demikian Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan menerima korban persembahannya dan akan menguduskan sesuatu yang lain. Sehingga istilahnya seperti kemudian pencucian uang dan lain sebagainya. Mereka berpikir sama dengan menyuap Tuhan, padahal enggak demikian juga. Dan ini yang sering kali terjadi. Mereka berpikir bahwa dengan memberikan sebagian dari hasil kejahatan atau hasil kefasikan itu, mereka akan kemudian bisa berkenan kepada Tuhan. Tidak, Tuhan tidak berkenan sama sekali. Yang lebih Tuhan berkenan adalah ketaatan kita dibandingkan pemberian kita. Bukan berarti Tuhan tidak menerima persembahan. Ya, persembahan dikenan Tuhan, tapi persembahan yang bagaimana dulu? Tuhan lebih mengutamakan bagaimana sikap hati, tapi juga ketaatan dalam hidup setiap kita. Kita akan melihat satu contoh yang menarik dari kehidupan Saul. Saudara dikasih Tuhan. Satu kali Tuhan memberikan sebuah perintah kepada Saul melalui Nabi Samuel agar Saul kemudian menumpas habis orang Amalek, semua yang ada di dalamnya, orang-orangnya, rajanya, hewan ternaknya, semuanya ditumpas habis. Itu perintah Tuhan dengan begitu jelas, spesifik kepada Saul. Firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 15 dikatakan pada ayatnya yang ketiga, itu merupakan perintah Tuhan kepada Raja Saul untuk menumpas habis orang Amalek. Saya bacakan buat saudara ayat yang ketiga dari 1 Samuel pasal 15. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai.
Perintahnya jelas, semuanya, jangan ada yang disisakan. Lalu apa yang terjadi? Kita melihat Saul ternyata kemudian mengalami sebuah hal yang keliru, yaitu ketidaktaatan. Dia melakukan perintah Tuhan hanya tidak sepenuhnya. Ternyata rajanya, yaitu Agag, dibiarkannya hidup. Bukan itu saja, bahkan hewan ternaknya yang harusnya ditumpas habis malah disisakan, terutama dipilih-pilih. Yang lembu atau ternak atau domba yang gemuk-gemuk, yang tambun-tambun nggak dibunuh, nggak dibinasakan. Mungkin yang kurus, yang sakit-sakitan dibunuh semuanya, tapi yang bagus-bagus disimpan. Dan ternyata semuanya salah di hadapan Tuhan. Lalu kemudian Nabi Samuel datang kepada Saul menanyakan bagaimana yang terjadi. Saul mengatakan bahwa saya sudah melakukan perintah Tuhan. Tapi coba saudara dengar apa yang menjadi jawaban dari Nabi Samuel terhadap apa yang dilakukan oleh Saul dalam ketidaktaatannya. Samuel pasal 15 ayat yang ke-22 mengatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Ternyata ada yang jauh lebih baik dari sekedar korban sembelihan. Itu apa? Mendengarkan suara Tuhan, taat pada perintah Tuhan, itu jauh lebih dikenan oleh Tuhan. Tuhan juga akan katakan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Akibatnya fatal, ditolak sebagai raja oleh Tuhan. Mengapa hal ini terjadi? Karena Saul memiliki cara pandang, cara berpikir yang keliru dalam hidupnya. Dia berpikir bahwa ketaatan dapat digantikan dengan persembahan. Ada banyak orang juga berpikir demikian. Bahkan termasuknya adalah anak-anak Tuhan. Bagaimana mereka berpikir, ya yang penting saya memberikan korban persembahan, nggak perlu ibadah, nggak apa-apa. Saya sedang sibuk, saya sedang berlibur, dan lain sebagainya. Yang penting persembahannya masuk ke gereja. Apakah benar demikian? Tentu saja tidak. Sebab yang Tuhan kehendaki bukan tentang persembahannya, tapi bagaimana hidup kita. Mendengar suara Tuhan, memperhatikan suara Tuhan, dan mengikutinya, ketaatan kita jauh lebih penting dibandingkan persembahan yang kita berikan. Dan inilah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Bagian terakhir dari firman Tuhan ini, Tuhan mengatakan doa orang yang jujur dikenannya. Doa itu berbicara tentang bagaimana kita berbicara dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Bahkan mungkin tanpa persembahan yang kita berikan. Kalau orang membawa persembahan berupa kurban, sembelihan, itu sesuatu berupa wujud, yaitu diberikan kepada Tuhan. Kalau orang fasik yang memberikannya tidak dikenan oleh Tuhan, tetapi doa orang jujur. Kata doa di sini menyatakan bahwa walaupun tanpa kurban, tanpa pemberian, tapi Tuhan melihat bagaimana pemberian hati, pemberian diri yang sepenuhnya itu jauh lebih berkenan kepadanya. Tuhan mengatakan doa orang jujur dikenan oleh Tuhan. Mari pagi hari ini menjadi perhatian buat setiap kita, bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, maka juga harus melakukannya dengan sebuah kehidupan yang tulus di hadapan Tuhan, yang jujur di hadapan Tuhan. Maka dengan cara demikian pun hidup kita, ibadah kita akan dikenan kepadanya. Mari kita mengevaluasi kehidupan kita, bagaimana doa kita, bagaimana ibadah kita. Apakah kita menjalankannya hanya karena kewajiban, kebiasaan, atau bahkan mungkin keterpaksaan. Tapi pastikanlah kita menjalankannya itu sebuah kejujuran, ada kerinduan di dalam hati hidup kita. Nah, kalau dengan jujur sikap yang benar itu dikenan kepada Tuhan. Seperti halnya ketika orang Farisi dan orang pemungut cukai sama-sama datang kepada Tuhan dalam doa mereka di rumah ibadah.
Orang Farisi mengatakan bahwa di hidupnya jauh lebih baik dari orang di sebelahnya, yaitu pemungut cukai. Dia rajin memberikan korban, dia rajin memberikan bersepuluhan, taat dan lain sebagainya dalam ibadahnya. Dia merasa jauh lebih baik dibandingkan orang yang lain. Sedangkan pemungut cukai ketika gilirannya berdoa, menengadahkan kepala pun kepada Tuhan dia nggak berani, karena merasa dirinya adalah orang yang berdosa. Sehingga dia mukul-mukul dadanya berkata, ampuni aku yang berdosa ini Tuhan. Aku orang berdosa, aku gak layak. Dia menyampaikan doa yang jujur dari hidupnya, bukan sebuah kemunafikan. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkenan. Tuhan mengatakan, siapa yang dibenarkan? Pemungut cukai. Karena dia jujur. Kalau kita orang berdosa dan kita gak ngaku dosa kita, itu artinya kita gak jujur di hadapan Tuhan. Tapi pemungut cukai mewakili orang yang jujur. Bagaimana dengan ketulusan dan kejujuran hatinya dia mengaku di hadapan Tuhan, saya ini gak layak Tuhan, saya ini orang berdosa, orang yang gak benar, orang yang gak baik. Tapi Tuhan membenarkan dia. Mengapa? Kejujuran. Dia jujur dengan dirinya bahwa dia sesuatu yang ada dalam dirinya, bukan sesuatu yang dibungkus dengan kemunafikan. Bukan berarti Tuhan gak berkenan dengan ibadah, dengan korban. Tuhan berkenan. Tapi ketika kita mempersembahkan korban, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, pastikanlah semuanya dilakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan ketulusan hati, dengan kejujuran. Dan itu yang berkenan kepadanya. Dilakukan dengan dasar karena ketaatan kita kepada Tuhan, didasarkan karena kasih kita kepada Tuhan. Tapi juga ketika mengerjakan semuanya mesti didasarkan pada iman. Nah, ini yang penting. Sebab tanpa iman tidak mungkin akan berkenan kepada Tuhan. Ibrani pasal 6 ayat 11 mengatakan demikian. Sebab barang siapa yang berpaling datang kepada Tuhan, dia mesti percaya Tuhan itu ada. Dan Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya tutup dengan hal ini, bagaimana antara Kain dan Habil sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi korban Kain tidak dikenan Tuhan, korban Habil dikenan oleh Tuhan. Apa yang membedakan? Kenapa satu diterima, satu tidak? Firman Tuhan memberitahukannya dalam kitab Ibrani pasal 11. Karena iman, maka persembahan Kain dikenan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang dikerjakan tanpa dasar iman kepada Tuhan sia-sia. Kalau kita berdoa mempersembahkan korban tanpa iman, semuanya gak akan berkenan kepada Tuhan. Sebanyak apapun, semahal apapun, gak akan ada gunanya. Tetapi walaupun mungkin itu sederhana, tetapi dengan iman itu akan sangat berkenan. Dengan iman itu artinya kita percaya Tuhan itu ada, kita menghormati Tuhan, kita melakukan segala sesuatu seperti yang Tuhan kehendaki, seperti maunya Tuhan. Ketika kita mengerjakan itu semuanya, itulah yang berkenan kepadanya. Mari belajarlah mulai hari ini. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memberi kepada Tuhan, itu mesti didasarkan pada ketulusan, kejujuran, ketaatan, tapi juga pada iman, sehingga mengantarkan pada sebuah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah dengar firman Tuhan. Ampuni bila selama ini kami beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan segala sesuatu dengan cara-cara dan pemikiran-pemikiran yang keliru, sehingga membuat kami tidak dikenan oleh Tuhan, bahkan menjadi orang yang fasik. Tapi kami belajar pagi hari ini menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, bukan dengan kebenaran kami sendiri, tetapi dengan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang menuntun dan menolong kami, sehingga dalam kami menjalani hidup ini, dalam doa, dalam ibadah kami kepada Tuhan, kami melakukannya dengan hati dan hidup yang jujur, tulus, dan berkenan kepada Tuhan, sehingga kami menjalankan doa dan ibadah kami dengan sikap hati yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan karena mengasihi Tuhan, tetapi juga didasarkan pada iman yang benar. Sehingga dengan demikian sebuah kehidupan yang berkenan kepada Tuhanlah yang kami kerjakan dalam hidup ini.
Pagi hari ini Tuhan kami mohon kepada Tuhan, Tuhan kiranya memberi berkat-Mu bagi kami semuanya, sehingga setiap kami yang boleh mengikuti doa pagi ini mengalami berkat anugerah Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit yang mengalami pergumulan dengan kelemahan tubuh dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan juga di antara kami mungkin yang mengalami pergumulan, kami mendapatkan jalan keluar pertolongan daripada-Mu. Nyatakan anugerah dan belas kasihan-Mu dan berkat-Mu Tuhan buat bangsa kami, buat daerah kami di tempat ini, sehingga kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja atas bangsa kami, memberkati pemerintahan di pusat sampai di daerah, supaya mereka boleh tetap menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Sekalipun ada banyak tantangan dan rintangan yang ada, tapi kami boleh melihat bagaimana Tuhan memberkati mereka semuanya dengan hikmat, tapi juga dengan takut akan Engkau ada dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan lagi kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Kami bermohon Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita yang melampaui segala akal, yang akan terus menyertai dan memelihara hati dan hidup kami, supaya kami senantiasa hidup dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai dan memberkati setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita ke gerejanya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, penuh sukacita iman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.